Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haryani. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah bullying ataupun perundungan. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video kali ini sehingga semakin banyak yang tahu tentu akan semakin bermanfaat. Apa itu bullying? Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial yang ada di dunia nyata maupun di dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan ataupun bullying merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, baik itu oleh anak-anak maupun dewasa. Hal ini sesuai dengan beberapa kebijakan yang mengatur mengenai bullying, baik itu undang-undang maupun berupa peraturan dari pemerintah. Kebijakan pertama terkait dengan perundungan ataupun bullying, yaitu kebijakan tentang perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 76C yang menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kebijakan yang kedua masih berkaitan dengan perlindungan anak. Namun, untuk yang kali ini berkaitan di satuan pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat 1A yang menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Kebijakan mengenai perundungan ataupun bullying yang ketiga diatur dalam peraturan pemerintah yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Terkait dengan sanksi yang diberikan dalam perundungan ataupun bullying juga diatur dalam beberapa kebijakan perundang-undangan. Yang pertama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 tentang perlindungan anak. Sanksi yang kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat 1 yang menyebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak sebesar 72 juta rupiah. Sanksi yang ketiga diatur dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat 2 yang menyebutkan dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sanksi yang berikutnya diatur dalam kebijakan perlindungan anak yaitu pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Bullying atau perundungan seringkali terjadi di mana saja dan kapan saja. Lalu di mana saja sih tempat terjadinya bullying? Nah, tempat terjadinya bullying di sini kita akan membahas ada 4 tempat. Yang pertama yaitu rumah. Rumah pada dasarnya merupakan tempat ternyaman dan teraman bagi seseorang. Namun nyatanya,
tempat tersebut seringkali menjadi tempat terdekat terjadinya bullying yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, baik secara sengaja dilakukan ataupun tidak. Bullying dalam rumah dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak, saudara seperti kakak adik, atau keluarga yang masih dalam tinggal satu atap. Yang kedua, lingkungan rumah atau masyarakat merupakan tempat bagi seseorang untuk melakukan kegiatan bersosialisasi dengan masyarakat. Dalam lingkungan ini, masih sering terjadi bullying yang dilakukan oleh tetangga sekitar atau orang lain, yang menjadikan seseorang yang terkena bully tersebut akhirnya menjadi enggan untuk bersosialisasi di masyarakat. Yang ketiga, sekolah. Hampir sebagian masyarakat kita mengenyam yang namanya bangku pendidikan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Meskipun di dunia pendidikan, nyatanya kegiatan bully ini masih seringkali terjadi, baik yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, maupun peserta didik. Dari yang awalnya mungkin hanya bersenda saja, tetapi menjadi kebiasaan yang buruk. Yang keempat, yaitu cyber atau dunia maya. Sekarang ini, sosial media dapat dikatakan hal yang harus dipunyai oleh sebagian besar orang. Padahal, dalam cyber, seperti sosial media ini, jika salah mengaplikasikannya, dapat menjadi banyak hal negatif yang diperoleh. Salah satunya untuk tindak kejahatan seperti bully ini. Apalagi identitas seperti foto dan nama pengguna acap kali tidak sesuai aslinya, yang menyebabkan seseorang dengan mudah untuk melakukan bullying. Untuk itu, perlu dilakukan filter penggunaan oleh kita sendiri sebagai pengguna ketika di dunia maya. Lalu apa saja sih yang menjadi jenis-jenis dari bullying? Jenis-jenis dari bullying ini dapat dikategorikan menjadi 6 kategori. Yang pertama ada fisik, seperti memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, pelecehan seksual, dan lain-lain. Yang kedua berupa non-fisik, seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan, atau kecacatan fisik, dan lain-lain. Yang ketiga ada cyber, yaitu melalui media elektronik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang keempat ada non-verbal langsung, kelima ada verbal, dan yang keenam ada non-verbal tidak langsung. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam bullying. Yang pertama ada korban. Anak yang seringkali menjadi korban perundungan atau bullying ini biasanya mengarah pada kondisi anak yang berbeda, baik secara fisik maupun non-fisik, yaitu anak yang cenderung sulit bersosialisasi yang sering disebut dengan istilah culun. Yang kedua, anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain, seperti terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai ciri fisik yang menonjol, dan juga lain-lain. Yang ketiga, anak yang cenderung berbeda dengan yang lain, misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya, sangat sukses, sangat miskin, sangat terpuruk, dan lain-lain. Pihak yang kedua yaitu pelaku. Ciri-ciri dari pelaku bullying, yang pertama, perundungan atau bullying cenderung memiliki sikap hiperaktif, impulsif, aktif dalam gerak, dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, ingin menguasai orang lain. Yang kedua, memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi atau konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. Yang ketiga, sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. Yang keempat, adanya perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu serta gelisah. Ciri yang kelima, memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah sesuatu yang positif. Ciri yang keenam, cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya. Pihak ketiga, saksi. Saksi adalah seseorang atau kelompok yang melihat atau menyaksikan terjadinya kasus perundungan ataupun bullying. Namun, saksi ini terkadang ada yang aktif, ada yang pasif. Dalam artian, terkadang saksi yang pasif ini bermaksud tidak menanggapi karena melihat bahwa dia juga merasa dalam keadaan yang bahaya, sehingga memilih untuk diam agar dia juga merasa aman untuk tidak dibully. Ada juga saksi yang aktif atau dia mempunyai power, sehingga berani untuk melaporkan. Akan tetapi,
biasanya saksi ini cenderung lebih ke pasif dibandingkan yang aktif tadi. Dalam satuan pendidikan, ternyata acap kali masih sering terjadi yang namanya praktek bullying. Nah, di sini ada beberapa ciri dari satuan pendidikan yang melanggengkan praktik bullying. Yang pertama, tidak adanya pola keteladanan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, adanya perilaku kekerasan baik yang dilakukan pendidik itu sendiri dan tenaga kependidikan serta oleh siswa atau peserta didik. Yang ketiga, tidak adanya pola komunikasi yang baik antara guru atau pendidik dengan siswa. Selanjutnya, apa sih dampak bullying bagi korban, pelaku, dan saksi? Korban bullying seringkali mengalami yang pertama kesakitan fisik dan psikologis. Yang kedua, kepercayaan diri atau self-esteem yang merosot. Yang ketiga, merasakan malu, trauma, merasa dirinya sendirian saja, serba salah, takut ke sekolah karena merupakan menjadi tempat untuk terjadinya bullying, korban mengasingkan diri dari sekolah, menderita ketakutan sosial yang berlebih, serta timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Pelaku bullying seringkali mengalami pelaku perundungan atau bullying akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi, maupun mengancam anak lain. Yang kedua, ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Sedangkan untuk saksi pada kegiatan bullying seringkali mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat karena dia pernah melihat ataupun membayangkan apa yang telah dilihatnya tersebut. Yang kedua, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Yang ketiga, dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan atau bullying daripada tugas akademiknya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan ataupun masyarakat? Pencegahan adalah tindakan atau cara atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, anak, keluarga, satuan pendidikan, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Upaya pencegahan bullying oleh anak. Yang pertama, mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Yang kedua, ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Yang ketiga, ikut membantu teman yang menjadi korban. Jadi, untuk saksi tidak boleh merasa takut bahwa dia selanjutnya akan menjadi korban dari bullying tersebut. Yang keempat, stop terjadinya bullying. Yang kelima, saling mendukung satu sama lain. Yang keenam, memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. Yang ketujuh, merangkul teman yang menjadi korban bullying. Upaya pencegahan oleh keluarga. Yang pertama, membangun komunikasi antara anak dengan orang tua. Jadi paling tidak, meskipun orang tua sibuk dalam bekerja, maka ada waktu dalam satu hari untuk saling berdiskusi mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan, baik itu oleh anak maupun orang tua, sehingga terjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan, baik di rumah maupun di sekolah. Jadikan rumah sebagai tempat ternyaman dan teraman bagi anak. Yang ketiga, sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua. Yang keempat, menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak. Yang kelima, menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah. Yang keenam, melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban. Jadi, dari orang tua harus memberikan motivasi dan keberanian bagi anak untuk melaporkan. Yang ketujuh, memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah. Berikutnya, upaya pencegahan oleh satuan pendidikan. Yang pertama, adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Yang kedua, bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru sebagai 3 pilar SRA. Yang ketiga, kebijakan anti-bullying yang dibuat bersama dengan siswa.
Yang keempat, memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. Yang kelima, pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan. Yang keenam, program anti-bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat atau lingkungan sekitar satuan pendidikan. Yang ketujuh, memastikan sarpras di satuan pendidikan tidak mendorong anak untuk berperilaku bullying. Selanjutnya, upaya pencegahan oleh masyarakat. Yang pertama, mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi. Yang kedua, bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan. Yang ketiga, bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya praktik-praktik bullying di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Yang keempat, bersama dengan satuan pendidikan memberikan bantuan kepada siswa yang menjadi korban dengan melibatkan stakeholder terkait. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam upaya pencegahan bullying di lingkungan ataupun masyarakat? Yang pertama, sosialisasi terkait Permendikbud nomor 82 tahun 2015 sampai pada level bawah diikuti dengan penerbitan KIE. Yang kedua, sosialisasi kebijakan satuan pendidikan ramah anak dan konvensi hak anak pada satuan pendidikan. Yang ketiga, melakukan MONEF dengan membentuk lembaga layanan atau call center pengaduan. Yang keempat, melakukan koordinasi antar KL yang memiliki kebijakan atau program berbasis sekolah untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap perundungan ataupun bullying. Mekanisme pengaduan atau alur pengaduan. Seperti kalian bisa lihat ada di gambar sebelah kanan. Di situ terdapat kita lihat dengan jelas bagaimana alur pengaduan itu dapat kita lakukan. Mulai dari proses penyampaian pengaduan, kemudian ada pembuatan tim pengaduan, kemudian hasil pengaduan yang kita lakukan dapat ditindaklanjut, kemudian melakukan tindakan dari hasil yang sudah ada, dilakukan pemulihan reintegrasi, selanjutnya monitoring pengaduan sampai dengan evaluasi pengaduan. Lalu mekanisme penanganan kasusnya seperti apa? Yang pertama ada penyampaian pengaduan, di mana di sini ada pelapor, siswa sebagai korban atau saksi, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan juga masyarakat. Saksi di sini merupakan setiap orang yang menyaksikan kejadian. Yang kedua, adanya pengaduan diterima oleh tim pengaduan, mulai dari SD atau sederajat, SMP, SMA atau SMK sederajat, sampai dengan melakukan tindakan dengan melibatkan jejaring. Yang ketiga, ada teknis pengaduan. Di sini pelapor atau saksi menyampaikan laporan pengaduan kepada tim pengaduan. Selanjutnya ada tim pengaduan menerima dan mengolah aduan yang disampaikan dan mengidentifikasi kebutuhan korban, seperti melakukan pendampingan, perawatan luka fisik, dukungan psikologis, dan lain-lain. Yang ketiga ada guru BK menanyakan kronologis kejadian, di mana harus ada saksi merujuk dari Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang keempat ada tim pengaduan melakukan klarifikasi. Di sini masalah mengenai kebenaran informasi serta mendokumentasikan bukti kejadian atau kasus. Yang kelima ada analisis masalah. Kegiatannya mulai dari diselesaikan secara internal, baik itu melakukan mediasi maupun terminasi, memerlukan keahlian atau pengetahuan mengenai kasus tersebut. Selanjutnya membutuhkan rujukan atau referral ke pihak lain, seperti orang tua, puskesmas, P2TP2A, polisi, pusat layanan. Yang ketiga, jika sekolah tidak sanggup menyelesaikan, maka perlu meminta bantuan ke UPT Kecamatan, Dinas Pendidikan, dan atau kepolisian. Yang selanjutnya, menyampaikan informasi kepada pemohon atau penyampaian pengaduan tentang tindakan atau rujukan yang akan diambil. Pada materi perundungan ini ada beberapa referensi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak. Yang kedua, Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Yang ketiga, oleh Colorosobi tahun 2006 dengan judul Penindas, Tertindas, dan Penonton, Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU yang diterbitkan di Jakarta, Serambi. Yang keempat, Buklet Perundungan atau Bullying dari Kementerian P3A tahun 2019. Dan yang terakhir, Konvensi Hak Anak. Demikian materi perlindungan atau bullying kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.